Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua? Nah, jumpa kembali dengan Kak Andri di Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Nah, hari ini Kak Andri mau mendongeng tentang kisah seekor ulat kecil. Tahu yang mana ulat? Iya, itu yang biasa di daun, kecil-kecil, ulet-ulet. Nah, hari ini tentang si ulat kecil. Ceritanya seperti ini. Yuk kita dengar ya. Di sebuah pohon tinggallah seekor ulat yang masih sering sekali malas. Suatu hari dia terbangun di pagi hari yang cerah. Wah, sudah siang rupanya. Aku mau makan. Lapar. Wah, aku ke daun itu saja. Akhirnya dia pun keluar dari lubang yang ada di pohon tempat dia tidur. Dia berjalan dengan pelan-pelan sampai ke sebuah daun mangga. Sebelum dia makan, tiba-tiba terdengar suara, "Hai ulat, jalanmu lambat sekali. Nah, lebih bagus seandainya kamu punya sayap, kamu bisa terbang sehingga jalanmu tidak lambat seperti itu. Kamu lelet sih." Si ulat itu pun berkata, "Tidak apa-apa, suatu saat aku juga akan punya sayap seperti kamu, kumbang." Nah, ternyata si kumbang madu yang berbicara dengan si ulat. Si kumbang madu berkata, "Bagaimana caranya kamu punya sayap? Badanmu cuma seperti itu kecil. Kamu pasti tidak punya sayap." "Suatu saat aku akan punya sayap, yakin." Nah, akhirnya dia pun singgah di daun sambil makan. Setiap hari kerjanya si ulat itu hanya makan, makan, dan makan. Sampai si kumbang madu bosan. Ulat, kamu tiap hari kerjanya cuma makan terus. Coba seperti aku. Aku walaupun makan, aku bisa terbang ke sana kemari karena aku punya sayap." Aku juga nanti suatu saat akan punya sayap." Nah, akhirnya si kumbang berpikir, "Bagaimana caranya kamu punya sayap?" Tunggu saja, pokoknya nanti aku punya sayap. Yakin dan percaya, aku akan punya sayap," kata si ulat kecil. Hari berganti hari. Akhirnya suatu hari si ulat itu pun merayap naik ke atas daun yang paling tinggi. Dia berkata, "Aku ngantuk, aku mau tidur di sini." Akhirnya dia pun tertidur. Tanpa sadar, si ulat kecil ini terbalut oleh sebuah kain yang sangat kecil, yang sedikit, yang kecil sekali. Nah, ternyata si ulat ini terbalut dengan kepompong. Dia tertidur di dalam kepompongnya. Si kumbang mencari-cari. Sudah ada 2 minggu, kenapa aku tidak melihat si ulat? Kemana dia ya? Tapi aku lihat dia naik di atas daun itu. Nah, dia masuk ke dalam kepompong itu untuk apa? Pasti tidur lagi. Dasar si ulat. Tanpa terasa, 2 minggu kemudian, tidak terasa hari berganti hari. Suatu hari si kepompong pun terlepas. Nah, ternyata si ulat itu sudah berubah menjadi seekor kupu-kupu. Dia pun terbang dan terbang kembali ke atas dan hinggap di satu bunga, di bunga yang lain. Si kumbang yang melihat itu terheran. "Hai, siapa kamu? Kamu warga baru di sini ya?" "Aku adalah si ulat kecil yang kemarin masih menjadi ulat. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu." Mendengar itu,
Si kumbang pun berkata, Wah, ternyata kamu cantik juga. Maaf ya, aku kemarin selalu meremehkanmu. Ternyata kamu sekarang menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. nah, semenjak itu si kupu-kupu dan si kumbang madu berteman. Nah, adik-adik, itulah kisah si ulat kecil yang akhirnya menjadi seekor kupu-kupu. Seperti ini ya. Jadi kupu-kupu itu asalnya dari mana? Dari ulat ternyata. Ada lagunya tuh seperti ini. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, kini aku tahu. Hai kawan, tahukah kamu dari mana asal kupu-kupu? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, kini aku tahu. Kini aku tahu. Nah, adik-adik, itulah tadi kisah si ulat yang kecil yang akhirnya menjadi seekor kupu-kupu. Nah, demikianlah kisah cerita dari Kak Andri. Insya Allah kita akan ketemu dengan cerita-cerita yang lain bersama dengan kakak-kakak pendongeng yang lain di Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo adik-adik, sahabat Dongkelor dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian di sana? Uncle James berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Uncle James ingin menceritakan sebuah cerita tentang dua orang sahabat. Tetapi mereka memiliki perbedaan. Nah, bagaimana kalau adik-adik memiliki sahabat yang berbeda dengan adik-adik? Apakah adik-adik tetap mau bersahabat dengannya? Nah, hari ini Uncle James akan membacakan sebuah cerita dari buku yang berjudul Aku Suka Caramu. Buku ini ditulis oleh Audelia Agustin dan diilustrasi oleh Haikal. Dan buku ini diterbitkan oleh Yayasan Litara. Adik-adik, dalam buku ini diceritakan dua orang sahabat yang bernama Wuri dan Rano. Wuri memiliki tujuan yang sama dengan Rano, yaitu pergi ke pesta ulang tahun sahabatnya yang bernama Ali. Wuri ingin menolong Rano dan menuntun jalannya. Tapi Rano yakin kalau dia bisa jalan sendiri. Wuri tak habis pikir, bagaimana mungkin Rano bisa sampai ke tempat Ali. Kira-kira apa ya yang membuat Wuri ingin membantu Rano? Yuk kita dengarkan ceritanya. Mah, Rano pergi ke pesta ulang tahun Ali. Ayo kita berangkat bersama Rano, aku bisa membimbingmu. Tak usah Wuri, aku bisa sendiri. Hei, hei, kenapa kamu mengendus-endus? Memangnya aku bau? Atau kamu perlu bantuan? Tak usah Wuri, aku bisa sendiri. Sate. Aroma ini yang kamu endus tadi. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kanan ya. Wah, caramu bagus juga. Cium, cium, cium. Hiruplah aromanya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu.
Wah, ternyata Rano menggunakan indera penciumannya untuk menuntunnya pergi ke rumah sahabatnya Ali. Tapi apakah cukup dengan indera penciuman? Kita lanjutkan yuk. Kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu berpegangan ke tembok itu? Kamu pusing. Sini, biar ku bantu. Tak usah worry, aku bisa sendiri. Ternyata tembok ini memang berbeda. Satu-satunya tembok batu kali yang ada di daerah sini. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kiri. Caramu bagus. Raba, raba, raba. Rasakan permukaannya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Wah, Rano ternyata hebat ya. Selain menggunakan indera penciumannya, dia menggunakan indera perabanya untuk menuntunnya ke arah rumah Ali. Yuk kita lanjutkan. Apakah Rano akan sampai ke rumah sahabatnya Ali? Awas Rano, ada genangan air. Biarkan aku membimbingmu. Lagi-lagi Rano menjawab, tak usah worry, aku bisa sendiri. Sepertinya Rano anak yang mandiri ya. Hebat, kamu bisa menghindar, padahal kamu tidak bisa melihat. Tongkat itu sangat membantumu. Guguk, guguk, guguk. Awas Rano, anjing itu keluar pagar. Tapi apakah Rano takut? Ternyata Rano malah berjalan terus. Iya, aku sudah tahu, Wuri. Oh, pasti gonggongan anjing tadi menjadi petunjukmu untuk berjalan lurus saja ya. Hebat. Kamu tahu banyak. Dengar, dengar, dengar. Perhatikan bunyinya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Adik-adik, ternyata Rano sangat hebat. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia menggunakan indera penciumannya, indera perabanya, dan indera pendengarannya. Nah, penasaran kan? Apakah Rano bisa tiba di rumahnya Ali? Yuk kita lanjutkan ya. Kita sampai di rumah Ali. Hore! Wah, ternyata Wuri dan Rano tiba di rumah sahabatnya Ali yang sedang merayakan ulang tahun. Lantas, apa yang akan mereka lakukan di rumah Ali? Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Coba ku tebak. Gemblong, kue cucur, kembang goyang. Aku tahu kamu mau bilang apa, Wuri? Wah, ternyata di rumah Ali banyak sekali kue-kue karena Ali sedang berulang tahun. Cecap, cecap, cecap. Kenali rasanya. Beginilah caraku, Wuri. Aku suka caramu, Rano. Ternyata Rano menggunakan indera pencecapnya untuk merasakan kue-kue yang ada di rumah Ali. Dan dia tahu nama makanan-makanan tersebut. Wah. Dan adik-adik, inilah jalan cerita Rano saat dia
pergi bersama Wuri ke rumah sahabatnya yang sedang berulang tahun. Walaupun Rano tidak bisa melihat, tapi akhirnya dia tiba ke rumah sahabatnya Ali dengan menggunakan indera yang lain yang Tuhan berikan kepadanya. Wah, hebat bukan Rano? Nah adik-adik, walaupun Rano berbeda dengan Wuri, tapi Wuri tetap menjadi sahabat yang baik untuk Rano. Demikianlah cerita Uncle James pada hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat selalu dan tetap semangat. Dadah! Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih, Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating. Jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun, jadi pegangan dalam